Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Novita Sari Suheri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa tentang motivasi belajar siswa. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu motivasi belajar. Motivasi belajar itu terdiri dari dua, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dirinya sendiri, dan motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari luar dirinya. Motivasi belajar dapat menyebabkan siswa bergerak melakukan sesuatu yang baru karena ingin mencapai tujuan yang diinginkan agar terjadi perubahan pada dirinya. Lantas, apa permasalahan dari motivasi belajar? Deskripsi permasalahan yang dihadapi. Beberapa siswa menunjukkan motivasi belajar yang rendah dengan terlihat tidak bersemangat ketika belajar, membolos ketika mata pelajaran tertentu, tidak masuk tanpa keterangan, dan tidak mengerjakan tugas dari guru. Lantas, apa akar permasalahan dari motivasi siswa yang rendah? Pertama yaitu guru tidak memberikan motivasi pada siswa. Penyebab motivasi belajar rendah yang pertama adalah karena tidak adanya dukungan atau motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Sebagai tenaga pendidik dan pengajar, sudah selayaknya seorang guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Dengan begitu, siswa lebih bersemangat dan memiliki dorongan untuk menguasai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Yang kedua adalah siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Terkadang ada beberapa guru yang memiliki sistem atau cara mengajar yang tidak menarik, sehingga tidak disukai oleh murid-muridnya. Sebaiknya metode belajar yang diterapkan tidak monoton, sehingga siswa bisa lebih antusias dalam belajar. Kemudian yang ketiga adalah siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Harus diakui bahwa setiap siswa mempunyai bakat dan keahlian bidang masing-masing. Misalnya, anak yang tidak pandai belajar matematika terkadang memiliki keahlian di bidang lain, misalnya seperti seni atau sastra. Siswa dengan kemampuan seperti ini perlu dipahami oleh guru dan diberikan metode pembelajaran yang menarik. Yang selanjutnya adalah motivasi dalam diri siswa yang lemah. Ada banyak siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar, padahal sesungguhnya motivasi harus dicari dalam diri sendiri, terlebih dahulu sebelum melihat keluar. Oleh karena itu, setiap siswa perlu memiliki kesadaran untuk aktif belajar agar bisa berprestasi. Yang selanjutnya adalah siswa yang bermasalah. Masalah bisa menghampiri siapa saja, baik orang dewasa maupun siswa. Bagi siswa yang kehilangan motivasi belajar, hal ini bisa disebabkan karena siswa tersebut cukup bermasalah. Misalnya, bergabung dengan geng motor, atau salah pergaulan, sering terlibat tawuran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, guru BK memiliki tugas penting untuk merangkul para murid yang bermasalah tersebut agar kembali menjadi siswa yang aktif belajar. Yang terakhir adalah kurangnya perhatian orang tua di rumah. Orang tua yang jarang di rumah dan sibuk dengan urusannya sendiri terkadang membuat anak merasa terlantar sehingga tidak berminat untuk belajar yang bersungguh-sungguh. Alternatif solusinya adalah bisa dengan dilakukan konseling individual dan berkolaborasi. Berkolaborasi bisa dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua. Hasil pemecahan masalahnya yaitu dengan cara melakukan konseling individual. Dengan cara guru BK memanggil beberapa siswa yang mengalami masalah berkaitan dengan motivasi belajar yang menurun dan dipanggil satu persatu atau dalam bahasa ke-BK-an itu layanan konseling individu. Artinya merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseli dengan tatap muka yang membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami konseli. Dan proses layanan konseling individu ini terdiri dari tahap awal, yaitu mendefinisikan masalah,
tahap inti, tahap kerja, dan tahap akhir, yaitu tahap perubahan dan tindakan. Pada kesempatan ini, ketika konseling, konselor bisa bertanya apa yang menjadi masalah dari kurangnya motivasi belajar siswa tersebut, sehingga akhirnya bisa ditemukan pemecahan masalah yang itu bisa dibuat oleh siswa itu sendiri. Sumber rujukan dari hasil pemecahan masalah motivasi belajar, saya mengambil dari artikel kumparan tentang 6 penyebab motivasi belajar rendah yang perlu dipahami siswa, dan artikel dari Bapak Ahmad Fauzan tentang layanan konseling individu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.